Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia. Kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Bayangkan ini, 21 Februari 1949. Kabut tipis masih menyelimuti lereng Gunung Wilis, Kediri. Suasana hening, mencekam. Di sana, berdiri seorang pria paruh baya. Tubuhnya kurus, wajahnya ceking, dibalut pakaian lusuh yang lebih mirip gelandangan daripada tokoh bangsa. Ia tenang, matanya menatap tajam ke arah moncong senapan yang diarahkan padanya. Dor, satu letusan memecah kesunyian. Tubuh itu rubuh. Tragisnya, peluru yang menembus dadanya bukan berasal dari senapan Belanda, melainkan dari laras senapan tentara Republiknya sendiri. Tanpa doa, tanpa upacara, jasadnya dibuang ke jurang, hilang di telan hutan, dan dihapus dari ingatan sejarah selama puluhan tahun. Siapakah gelandangan yang dibunuh ini? Dunia intelijen mengenalnya sebagai hantu. Dia adalah Tan Malaka, pria dengan 23 nama palsu, pemilik 11 paspor berbeda. Ia adalah globetrotter yang paling berbahaya di mata kolonial. Bayangkan, ia diburu oleh polisi rahasia Belanda, dikejar intelijen Inggris, diintai FBI Amerika, hingga dicari oleh Kempeitai Jepang. Ia lolos dari penyergapan di Manila, menghilang di keramaian Shanghai, bersembunyi di balik tembok Berlin, hingga berdebat panas di musim dingin Moskow. Ia ada di mana-mana, tapi tidak bisa ditangkap di mana-mana. Ia sendirian, berjalan dalam bayang-bayang, menjadi master of disguise demi satu tujuan, kemerdekaan. Namun, warisan terbesarnya bukanlah pelariannya, melainkan pikirannya. Jauh sebelum Soekarno berpidato dengan lantang, jauh sebelum Hatta menyusun strategi ekonomi, Tan Malaka sudah duduk di kamar sempit di Kanton Tiongkok, mengetik sebuah mahakarya, Nar de Republik Indonesia, menuju Republik Indonesia. Tahunnya 1925. Saat itu, kebanyakan tokoh bangsa kita masih berdebat tentang Hindia Belanda. Tapi Tan Malaka sudah berani menuliskan kata Republik Indonesia. Dialah orang pertama yang membayangkan bentuk negara ini. Dialah yang menggambar peta jalan kemerdekaan yang kelak menjadi buku saku wajib bagi para pejuang muda, termasuk Soekarno sendiri. Julukannya Pacar Merah, bukan karena ia playboy, tapi karena ia menikah dengan perjuangan. Ia tidak punya rumah, tidak punya keluarga, tidak punya harta. Cintanya habis dilahap oleh cita-cita kemerdekaan. Tapi apa balasannya? Sejarah begitu kejam padanya. Arsitek kemerdekaan ini justru mati di ujung senapan tentara yang ia perjuangkan negaranya. Ia menjadi Bapak Republik yang dilupakan, pahlawan yang disingkirkan karena dianggap terlalu berbahaya, terlalu kiri, atau mungkin terlalu benar. Bagaimana mungkin otak secerdas ini berakhir tragis di lubang tanpa nama? Dalam 50 menit ke depan, kita akan memanggil kembali roh Tan Malaka. Kita akan telusuri jejak langkahnya yang sunyi dari ruang sidang Komintern di Rusia, penyamaran sebagai mandor di Banten, hingga napas terakhirnya di Kediri. Bangsawan yang menolak tahta. Kisah ini bermula di Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat, tahun 1897. Lahir dengan nama Ibrahim, dia bukanlah anak sembarangan. Di tubuhnya mengalir darah bangsawan Minangkabau yang kental. Ia adalah pewaris gelar adat Datuk Sutan Malaka. Seharusnya, hidup Ibrahim nyaman. Ia ditakdirkan menjadi penghulu, duduk di rumah gadang, dan dihormati kaumnya. Tapi sejak kecil, jiwa Ibrahim sudah liar. Ia tidak betah duduk diam mendengarkan petuah adat. Ia lebih suka melompat ke sungai deras, berenang melawan arus, dan bermain sepak bola dengan anak-anak kampung tanpa alas kaki.
Sifat keras kepala dan kecerdasannya yang di atas rata-rata membuat orang tua dan gurunya kewalahan. Ia adalah perpaduan antara otak yang jenius dan nyali yang nekat. Kecerdasannya membawanya ke Quake School, sekolah raja atau sekolah guru di Bukit Tinggi. Di zaman itu, bisa masuk sekolah Belanda adalah privilege mewah. Tapi Ibrahim tidak sekedar masuk, ia mendominasi. Ia melahap pelajaran bahasa Belanda dengan rakus. Ia jago matematika. Ia bahkan lebih fasih berbahasa Belanda daripada gurunya sendiri. Salah satu gurunya, Tuan Horensma, melihat potensi yang menakutkan pada anak ini. Horensma tahu Sumatera terlalu kecil untuk menampung otak sebesar Ibrahim, maka sebuah rencana besar disusun. Ibrahim harus dikirim ke pusat peradaban negeri Belanda. Tahun 1913, usianya baru 16 tahun. Keberangkatannya ke Belanda bukanlah beasiswa penuh dari pemerintah kolonial. Itu adalah hasil gotong royong satu kampung. Kaumnya disuliki, rela menggadaikan harta pusaka, mengumpulkan uang sen demi sen, hanya agar si Ibrahim bisa menyeberangi samudra. Harapan mereka sederhana, Ibrahim pulang membawa ijazah guru, hoofdakte, dan mengangkat derajat keluarga. Ibrahim naik kapal dengan beban harapan di pundaknya. Ia meninggalkan hangatnya masakan Padang menuju benua yang dingin dan asing. Saat kapal menjauh dari Teluk Bayur, Ibrahim mungkin belum sadar, ia tidak akan pernah benar-benar pulang sebagai Ibrahim yang sama. Sampai di Belanda, realita menamparnya keras. Belanda bukan surga seperti yang diceritakan buku-buku sekolah. Di kota Haarlem, Ibrahim merasakan dingin yang menusuk tulang. Ia tidak punya baju hangat yang layak. Uang kiriman dari kampung sering terlambat. Ia menderita. Disinilah penyakit paru-paru, pleuritis atau TBC, mulai menggerogoti tubuhnya. Penyakit yang kelak membuatnya selalu tampak kurus dan ringkih seumur hidupnya. Namun, penderitaan fisik itu justru membuka mata batinnya. Ia melihat sisi gelap Eropa. Ia melihat orang Belanda yang miskin, yang mabuk di jalanan, yang kasar. Mitos bahwa bangsa kulit putih adalah dewa runtuh seketika. Ibrahim sadar, ternyata mereka sama saja dengan kita. Mereka bisa lapar, mereka bisa bodoh. Lalu kenapa mereka menjajah kita? Di tengah dinginnya Eropa, ada satu hal yang sempat menghangatkan hatinya, cinta. Ibrahim muda, yang cerdas dan eksotis, sempat menjalin asmara dengan gadis-gadis Belanda. Salah satunya bernama Fanny, atau dalam beberapa riwayat lain disebut Nelly. Ia jatuh cinta, tapi tembok rasialisme terlalu tinggi. Ia ditolak, bukan karena ia bodoh, tapi karena ia inlander, karena kulitnya berwarna. Penolakan ini menyakitkan, tapi juga menyadarkan. Rasa sakit hati personal ini berubah menjadi amarah politik. Ibrahim mulai membaca buku-buku terlarang. Ia berkenalan dengan ide-ide sosialisme dan komunisme yang sedang meledak pasca revolusi Rusia 1917. Ia menemukan jawaban bahwa rasisme dan penjajahan hanya bisa dihancurkan dengan revolusi, bukan dengan menjadi guru yang patuh. Lahirnya Sang Tan Malaka. Selesai sekolah, Ibrahim pulang sebentar ke Sumatera untuk menerima gelar adatnya. Dalam upacara megah, ia dinobatkan sebagai Datuk Sultan Malaka. Tapi, apa yang dia lakukan? Ia tidak duduk di singgasana adat. Ia justru meminta izin untuk pergi lagi merantau. Ia menanggalkan kenyamanan gelar bangsawannya dan mulai menggunakan nama penanya yang legendaris, Tan Malaka. Ia pergi ke Jawa, bukan untuk menjadi raja, tapi untuk menjadi guru bagi anak-anak kuli kontrak. Ia memilih turun ke lumpur, meninggalkan Menara Gading. Transformasi selesai, sang bangsawan telah mati, sang revolusioner telah lahir. Tahun 1919, Tan Malaka kembali ke Sumatera. Tapi, dia tidak pulang ke kampung halamannya. Dia memilih pergi ke Deli, Sumatera Utara. Di sana, hamparan perkebunan tembakau dan karet milik perusahaan asing membentang luas, hijau dan subur. Tapi, di balik hijaunya daun tembakau itu, Tan Malaka mencium bau amis darah. Dia bekerja sebagai guru bagi anak-anak kuli kontrak. Setiap hari, matanya menyaksikan kekejaman yang tak terbayangkan.
Kuli-kuli kontrak diperlakukan lebih rendah daripada kerbau. Mereka dicambuk, upah mereka dipotong judi, dan mereka terikat aturan kejam bernama penales sanksi, sanksi pidana. Jika kuli lari, mereka ditangkap polisi, disiksa, bahkan dibunuh. Di Delhi, Tan Malaka melihat wajah asli kapitalisme kolonial, rakus, kejam, dan tak manusiawi. Hatinya mendidih. Dia sadar, mengajarkan baca tulis saja tidak cukup. Anak-anak ini harus diajarkan caranya melawan. Hijrah ke Semarang, kota merah. Delhi terlalu sempit bagi jiwanya yang memberontak. Tahun 1921, Tan Malaka mendengar kabar bahwa di Jawa, pergerakan sedang memanas. Dia memutuskan untuk pergi ke Semarang. Saat itu, Semarang bukan sekedar kota pelabuhan. Semarang adalah kota merah, pusat pergerakan kaum buruh dan kereta api. Disinilah dia bertemu dengan tokoh-tokoh radikal seperti Semaun. Mereka tidak bicara basa-basi. Semaun melihat api di mata guru muda ini. Tanpa ragu, Tan Malaka diberi kepercayaan untuk mendirikan sekolah model baru. Sekolah yang akan menjadi mimpi buruk bagi pemerintah Hindia Belanda. Lahirlah Sekolah Rakyat, Sekolah Sarekat Islam. Kurikulum yang dibuat Tan Malaka sangat sederhana, tapi radikal. Dia tidak memaksa murid menghafal tahun-tahun sejarah Belanda. 3 pilar pendidikannya adalah berhitung dan menulis supaya tidak ditipu, berorganisasi supaya kuat bersatu, cinta pada kaum kromo, cinta pada rakyat miskin. Tan Malaka mengajarkan murid-muridnya untuk tidak minder di hadapan orang Belanda. Dia menanamkan akal merdeka. Di dalam kelas bambu yang sederhana itu, Tan Malaka berteriak, "Tuan-tuan Belanda itu bukan dewa. Mereka makan nasi sama seperti kita, mereka berdarah merah sama seperti kita." Sekolah ini meledak, murid membludak, cabang-cabang sekolah dibuka di Bandung hingga Ternate. Tan Malaka menjadi idola baru kaum pergerakan. Kesuksesan ini membuat telinga pemerintah kolonial panas. Polisi rahasia Belanda PID mulai mengintai gerak-geriknya. Mereka menyadari, pria kurus ini lebih berbahaya daripada seorang jenderal yang memegang senapan. Kenapa? Karena senapan hanya bisa membunuh 1 orang. Tapi, ide yang ditanamkan seorang guru bisa membangkitkan 1 generasi. Tan Malaka dianggap sebagai racun. Pada Februari 1922, di tengah hujan lebat di Bandung, polisi Belanda menyergapnya. Tan Malaka ditangkap. Dia dijebloskan ke penjara, diinterogasi, dan akhirnya dijatuhi hukuman klasik bagi pembangkang, pengasingan, exile. Maret 1922, Pelabuhan Tanjung Priok. Tan Malaka digiring naik ke kapal. Dia diusir dari tanah airnya sendiri. Belanda memberinya pilihan, dibuang ke Pulau Timor yang terisolir, atau pergi ke luar negeri. Tan Malaka memilih luar negeri. Ironisnya, ke kandang musuhnya sendiri. Saat kapal mulai bergerak menjauh, Tan Malaka menatap garis pantai Jakarta yang perlahan menghilang. Dia mungkin berpikir, dia hanya akan pergi 1-2 tahun. Tapi takdir berkata lain. Pengasingan ini menjadi awal dari pelarian panjang selama 20 tahun. Dia akan menjadi The Flying Dutchman versi Indonesia. Hantu yang berkelana dari Berlin, Moskow, Kanton, hingga Manila. Selamat tinggal Hindia Belanda. Selamat datang revolusi dunia. Calon parlemen yang buron. Sesampainya di Belanda, Tan Malaka tidak diam meringkuk. Dia justru menjadi sensasi. Partai Komunis Belanda, CPH, melihat bakat besarnya. Tanpa ragu, mereka mencalonkan Tan Malaka, seorang pribumi dari tanah jajahan, sebagai anggota parlemen Belanda, Tweede Kamer. Bayangkan kehebohannya, seorang inlander yang baru saja diusir, kini mau duduk sejajar dengan para penjajahnya di kursi parlemen. Dia adalah orang Indonesia pertama dalam sejarah yang dicalonkan untuk posisi itu. Namun, Tan Malaka sadar, ini hanyalah panggung politik. Dia merasa diawasi 24 jam, nyawanya terancam. Sebelum pemilihan selesai, dia menghilang lagi. Dia kabur ke Jerman, lalu menyelundup masuk ke kiblat revolusi dunia, Uni Soviet. November 1922, Moskow sedang membeku di bawah salju tebal.
Di gedung Kremlin yang megah, Kongres Komintern, Komunis Internasional, keempat digelar. Ruangan itu penuh sesak oleh tokoh-tokoh revolusioner legendaris dunia, Lenin, Trotsky, Zinoviev. Mereka berdiskusi tentang strategi dunia. Di tengah lautan orang kulit putih itu, berdiri seorang pemuda berkulit sawo matang, Tan Malaka. Saat giliran bicaranya tiba, dia tidak gemetar. Dia justru melemparkan bom intelektual yang membuat ruangan hening. Topiknya sensitif, pan-Islamisme. Saat itu, komunis Eropa memandang Islam dan agama sebagai candu, sebagai musuh kemajuan. Mereka ingin memberangus gerakan pan-Islamisme. Tan Malaka menggebrak meja. Dia berani berbeda pendapat dengan dewa-dewa Komintern itu. Dengan suara lantang dalam bahasa Jerman yang fasih, dia berkata, "Tuan-tuan, saya datang dari Hindia, di mana Islam bukan sekedar agama. Di sana, Islam adalah jeritan rakyat tertindas. Jika kalian memusuhi pan-Islamisme, kalian memusuhi jutaan petani miskin yang sedang melawan penjajah." Dia menegaskan bahwa di Asia, komunisme dan Islam harus bergandengan tangan melawan musuh bersama, imperialisme Barat. Gagasan ini revolusioner. Tan Malaka mengajarkan pada Moskow cara pandang baru. Pidatonya disambut tepuk tangan gemuruh. Dia diangkat menjadi agen Komintern untuk Asia Tenggara. Narda Republik. Setelah sukses di Moskow, Tan Malaka ditugaskan ke Tiongkok. Dia menetap di Kanton, Guangzhou pada tahun 1923. Namun tubuhnya yang ringkih kembali menyerah. Penyakit paru-parunya kambuh parah di iklim tropis yang lembab. Dalam kondisi sakit, batuk darah, dan sendirian di kamar sewa yang sempit, otaknya justru bekerja paling terang. Tahun 1925, dia mengetik naskah kecil yang kelak mengubah takdir Nusantara. Judulnya, Narda Republik Indonesia, atau Menuju Republik Indonesia. Ingat, tahun itu, kata Indonesia masih asing. Orang masih menyebut Hindia. Soekarno belum mendirikan PNI, Sumpah Pemuda belum terjadi, tapi Tan Malaka sudah menuliskan blueprint negara ini. Bentuknya republik, sistemnya presidensial, dan tujuannya adalah kemerdekaan 100%. Buku kecil itu diselundupkan lewat pelabuhan-pelabuhan tikus, masuk ke Jawa, dan beredar secara rahasia di kalangan pemuda pergerakan. Salah satu pemuda yang membacanya dengan tangan gemetar adalah seorang mahasiswa teknik di Bandung bernama Soekarno. Buku Tan Malaka itu menjadi kitab suci bagi Soekarno muda. Dia selalu membawanya di saku, membacanya berulang-ulang, dan menyerap inspirasi tentang konsep masa aksi. Tanpa Tan Malaka menulis buku itu di kamar sempit Kanton, mungkin Soekarno tidak akan menemukan bentuk perjuangannya yang radikal. Tan Malaka adalah guru spiritual bagi para pendiri bangsa, meskipun mereka belum pernah bertatap muka. Saudara jauh di Manila. Setelah dari Tiongkok, Tan Malaka tidak bisa diam. Radar intelijen Inggris dan Belanda terus memburunya. Ia melarikan diri ke Filipina. Di sana, ia merasa seperti pulang kampung. Baginya, orang Filipina dan Indonesia adalah saudara serumpun. Ia bersahabat dengan tokoh-tokoh besar Filipina seperti Manuel Quezon dan Aguinaldo. Namun, di saat ia membangun jaringan, berita buruk datang dari Jawa. Tahun 1926, PKI, Partai Komunis Indonesia, merencanakan pemberontakan total terhadap Belanda. Tan Malaka, sebagai pemimpin senior, menolak keras. "Jangan, kita belum siap, organisasi masih lemah. Kalau nekat memberontak sekarang, kita akan dihancurkan." Ia mengirim surat, mengirim telegram, mencoba menghentikan bunuh diri massal itu. Tapi, suaranya diabaikan oleh pemimpin PKI yang panas hati. Benar saja, pemberontakan 1926 gagal total. Ribuan pejuang ditangkap dan dibuang ke Bovendigul. Tragisnya, Tan Malaka yang berusaha mencegah justru disalahkan. Ia dimusuhi oleh kawan seperjuangannya sendiri, dicap pengkhianat oleh Stalin dan diburu oleh polisi dunia. Ia kini benar-benar sendirian. 11 negara, 23 nama palsu. Mulailah periode pelarian paling epik dalam sejarah Asia. Tan Malaka menjadi buronan nomor 1 di Asia Tenggara. Ia ditangkap polisi Amerika di Manila,
tapi berhasil lolos berkat pengacara pintar. Ia dideportasi, lalu ia lari ke Hong Kong, ditangkap polisi Inggris, dipenjara tanpa pengadilan, tapi lagi-lagi berhasil lolos karena hukum tidak cukup bukti. Ia lari ke Amoy, Tiongkok, menyamar menjadi wartawan Tionghoa bernama Tan Ming Sion. Ia lari ke Singapura, menyamar menjadi turis bernama Hasan Ghazali. Total, ia memiliki 23 nama palsu. Ia fasih bicara bahasa Belanda, Jerman, Inggris, Mandarin, Tagalog, hingga Arab. Ia seperti belut yang licin. Setiap kali intelijen Belanda mengira sudah memojokkannya, Tan Malaka sudah hilang, sedang minum kopi di negara lain. 20 tahun ia tidak melihat tanah airnya. Rambutnya mulai memutih, wajahnya makin tirus. Tahun 1942, Perang Dunia II meletus. Jepang menyerbu Asia Tenggara. Kekacauan adalah tangga bagi Tan Malaka. Di tengah hiruk-pikuk perang, sebuah perahu kecil diam-diam menyeberangi Selat Malaka dari Singapura menuju Sumatera. Tidak ada yang sadar, pria tua yang duduk di pojok perahu itu, yang tampak seperti pengemis biasa, adalah Bapak Republik Indonesia. Tan Malaka akhirnya pulang, tapi ia pulang ke negeri yang sudah berubah. Bendera Belanda sudah turun, berganti bendera matahari terbit yang kejam. Tan Malaka tahu, jika ia muncul sebagai Tan Malaka, Jepang akan langsung memenggal kepalanya. Ia butuh penyamaran baru yang sempurna. Ia berjalan kaki dari Jakarta menuju Bayah, Banten Selatan. Di sana, Jepang sedang membangun proyek ambisius, tambang batu bara dan jalur kereta api maut untuk keperluan perang. Ribuan Romusha, pekerja paksa, dikirim ke sana untuk mati perlahan. Tan Malaka melamar kerja. Bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai juru tulis rendahan. Ia memakai nama baru, Ilyas Hussein. Sehari-hari, Ilyas Hussein tinggal di gubuk bambu, mencatat administrasi, dan bergaul dengan para kuli yang kurus kering. Ada satu momen sejarah yang sangat ironis di Bayah. Suatu hari, Soekarno dan Hatta datang berkunjung. Mereka saat itu bekerja sama dengan Jepang, datang untuk memberikan pidato semangat kepada para Romusha, sebuah noda sejarah yang kelak disesali Soekarno. Tan Malaka alias Ilyas Hussein ada di sana. Dia duduk di barisan belakang di antara debu batu bara. Dia mendengarkan pidato Soekarno yang berapi-api. Soekarno tidak tahu bahwa penulis buku Narde Republik yang ia kagumi sedang duduk di depannya, menyamar menjadi kuli biasa. Tan Malaka menatap Soekarno dengan pandangan misterius. Ia melihat Soekarno memilih jalan diplomasi dengan Jepang, sementara ia memilih jalan sunyi bersama rakyat. Dua raksasa itu berada di tempat yang sama, tapi di dunia yang berbeda. Dan Ilyas Hussein tetap diam. Waktunya belum tiba untuk membuka topeng. Topeng Ilyas Hussein terbuka, Agustus 1945. Proklamasi telah dibacakan, Jepang bertekuk lutut. Di tengah euforia kemerdekaan, sosok kuli tambang bernama Ilyas Hussein berjalan kaki masuk ke Jakarta. Dia mendatangi rumah Ahmad Subarjo, Menteri Luar Negeri pertama. Subarjo terkejut setengah mati. Kawan lamanya yang dikira sudah mati di Eropa, tiba-tiba berdiri di depannya. Saat itulah, topeng Ilyas Hussein dilepas. Tan Malaka telah kembali. Kabar ini menyebar secara rahasia di kalangan elit. Sang Bapak Republik, penulis buku Narde Republik, ada di sini. Namun, Tan Malaka menolak jabatan terbuka. Dia tidak mau jadi menteri panggung. Dia memilih bergerak di akar rumput, menggalang pemuda untuk siap berperang, karena dia tahu Belanda pasti akan kembali. Akhirnya, pertemuan bersejarah itu terjadi di sebuah kamar yang remang-remang di rumah Dr. Soeharto, Jakarta. Soekarno dan Tan Malaka bertatap muka untuk pertama kalinya. Suasananya magis. Soekarno sangat menghormati seniornya ini. Tan Malaka pun menghormati karisma Soekarno. Namun, situasi negara genting. Sekutu dan Belanda mulai mendarat. Nyawa Soekarno dan Hatta terancam setiap detik. Dalam pertemuan itulah lahir sebuah dokumen maha penting yang dikenal sebagai testamen politik, surat wasiat. Soekarno berkata, "Bung,
Kalau saya dan Hatta dibunuh atau ditangkap musuh, pimpinan revolusi saya serahkan kepadamu. Tan Malaka ditunjuk sebagai salah satu dari 4 orang bersama Syahrir Wongsonogoro Sukiman yang memegang mandat kepemimpinan darurat. Bayangkan, secara de jure, Tan Malaka adalah putra mahkota revolusi. Jika Soekarno jatuh, Tan Malakalah presidennya. Namun, bulan madu itu singkat, perbedaan prinsip mulai meruncing. Pemerintah Syahrir Soekarno-Hatta memilih jalur diplomasi. Mereka mau berunding dengan Belanda, Linggarjati, Renville demi pengakuan internasional. Tan Malaka murka. Baginya, berunding dengan maling yang menjarah rumah kita adalah kebodohan. Tan Malaka menggaungkan slogan legendaris, Merdeka 100%. Tuan rumah tidak akan berunding dengan maling di rumahnya sendiri. Usir dulu malingnya, baru kita bicara, teriaknya. Tan Malaka mendirikan Persatuan Perjuangan, PP. Ini adalah koalisi oposisi raksasa. Jutaan rakyat, pemuda dan laskar bergabung dengannya. Mereka kecewa pada pemerintah yang lembek. Tan Malaka menjadi matahari kedua yang menyaingi Soekarno. Siapa yang mendukung Tan Malaka? Bukan politisi licik, melainkan para prajurit sejati. Jenderal Sudirman, Panglima Besar TNI, diam-diam menaruh hormat yang luar biasa pada Tan Malaka. Sudirman juga muak dengan diplomasi yang merugikan wilayah RI. Sudirman adalah tentara, bahasanya adalah tempur, bukan runding. Dalam sebuah pertemuan akbar di Purwokerto, di hadapan ribuan laskar, Jenderal Sudirman melakukan manuver mengejutkan. Dia tidak berdiri di samping pemerintah, dia justru menyalami Tan Malaka dan berkata lantang, "Saya tidak berpolitik, tapi saya setuju dengan program Tuan. Tentara Republik Indonesia akan mempertahankan kedaulatan 100%. Dukungan Sudirman ini membuat pemerintah panik. Aliansi antara otak revolusioner Tan Malaka dan pedang revolusi adalah ancaman terbesar bagi kabinet Syahrir yang pro-diplomasi. Tan Malaka bukan lagi sekadar oposisi, dia kini dianggap ancaman negara. Pemerintah ketakutan, mereka takut digulingkan oleh massa Tan Malaka. Peristiwa 3 Juli 1946. Ironi terbesar sejarah kita terjadi. Tan Malaka, sang penggagas republik, ditangkap bukan oleh Belanda, tapi oleh tentara republik atas perintah kabinet Syahrir. Dia dipenjara selama 2,5 tahun di Madiun dan Magelang tanpa pengadilan yang jelas. Saat dia mendekam di penjara, prediksinya terbukti benar. Belanda mengkhianati semua perjanjian. Agresi militer 1 dan 2 terjadi, wilayah RI makin ciut. Saat Belanda menyerang Yogyakarta 1948 dan menangkap Soekarno-Hatta, barulah Tan Malaka dibebaskan. Tapi semua sudah terlambat. Dia keluar dari penjara sebagai orang tua yang lelah, marah dan sendirian. Dia naik ke Gunung Wilis untuk memimpin gerilya terakhirnya menuju kematian yang sudah menunggunya.